Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun Nikmah, NIM 20101100066. Baik, di sini saya akan memaparkan hadis pendidikan cinta hadis Ahmad nomor 10489 mata kuliah Bahsul Kutub yang diampu oleh Bapak Muhammad Bahauddin Eshum M.Hum. Cinta adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Merasakannya adalah fitrah, menjaganya adalah ibadah. Hakikatnya, cinta adalah sesuatu yang Allah berikan pada siapapun atas bukti kemahaan, kekuasaan, dan kehendaknya. Cinta pada Rabb-Nya, cinta pada utusannya, cinta pada keluarganya, dan cinta pada sesamanya. Cinta juga dapat didefinisikan sebagai memberi tanpa meminta. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul adalah konsekuensi keimanan. Konsekuensi tersebut harus selalu diikrarkan baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam niat setiap hamba. Keimanan seseorang muslim tidak dianggap sempurna sebelum ia mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya daripada cintanya kepada hartanya, anak-anaknya, kedua orang tuanya, bahkan semua manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, kualitas kecintaan kepadanya tergambar dari ketaatan dan komitmen seseorang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Seseorang yang beriman belum tentu akan merasakan manisnya beriman, sedangkan manisnya beriman sendiri hanya bisa didapatkan pada seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cintanya kepada segala sesuatu yang lain. Cinta kepada Allah adalah cinta yang hakiki, dan setiap muslim pada dasarnya harus mencintai Sang Maha Cinta. Karena ketika seorang muslim mencintai Allah, maka ia akan mendapatkan perlindungan dan pengampunan darinya. Langsung. Kritik sanad. Hadasana Rauhun hadasana Malikun an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ma'mar an Abi Hubabi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bijalalil yauma udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilli, yang artinya telah menceritakan kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan pada kami Malik dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar dari Abu Al-Hubab dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, di manakah hari ini orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Aku akan menaunginya dalam naunganku pada hari yang tiada naungan selain naunganku. Dari hadis tersebut terdapat urutan sanad di antaranya yaitu yang pertama Abdurrahman bin Sahar, kemudian turun ke Sa'id bin Yasar, kemudian turun ke Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, kemudian turun lagi pada Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, kemudian turun kepada Ra'uh bin Ubadah bin Al-A'la. Derajat kualitas suatu hadis dianggap sahih jika ia telah memenuhi beberapa kriteria. Jika hubungannya dengan sanad, maka hadis tersebut harus bersambung sanadnya. Sang perawi hadis harus adil, dan sang perawi bersifat dhabit. Sedangkan apabila berkaitan dengan matan hadis, maka hadis tersebut tidak mengandung ilat atau penyakit, ataupun syadz atau kejanggalan. Jika dilihat dari segi ketersambungan sanad, maka hadis Ahmad nomor 10489 tersebut sanadnya bersambung. Sanad tersebut tersambung hingga Rasulullah SAW. Dengan demikian, hadis ini termasuk hadis marfu karena berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari segi keadilan dan kedabitan, hadis tersebut dapat dinyatakan hasan karena terdapat beberapa perawi yang hanya sampai pada tingkatan shaduk. Kemudian kajian linguistik. Kajian ini berkaitan dengan prosedur gramatika bahasa Arab. Di sini penulis akan membahas teks hadis yaitu innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bijalalil yauma udilluhum fidillah yauma ladillah illa dilli. Lafat inna termasuk kalimat huruf. Inna tersebut amil nawasih, yakni amil yang bisa merusak susunan mubtada khobar.
Kemudian lafadz Allah dibaca nasab karena menjadi isimnya innah dan alamat nasabnya adalah fathah. Lafadz yaqulu merupakan fi'il mudhari dari madi qala, beri'rab rafa karena tidak dimasuki amil nawasib maupun amil jawazim. Kemudian lafadz yaum merupakan kalimat isim, i'rabnya nasab karena menjadi dzaraf, tanda nasabnya menggunakan harokat fathah karena termasuk isim mufrad. Kemudian lafadz al-qiyamah kalimat isim merupakan kalimat isim, tanda isimnya yaitu al, i'rabnya cir karena menjadi mudhaf ilaih. Selanjutnya yaitu lafadz ladillah illa dilli berfaedah istisna atau pengecualian, dan lafadz ini termasuk qasar sif ala mausuf. Kemudian kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa baik dari segi lafadz maupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang kurang lebih memiliki kesamaan dengan hadis Ahmad nomor 10.489, yaitu hadis Ahmad nomor 8.677, hadis Abu Dawud nomor 3.775, hadis Ahmad nomor 16, hadis Ahmad nomor 30, hadis Ahmad nomor 50, hadis Ibnu Majah nomor 3995, hadis Tirmidzi nomor 2095, dan hadis Tirmidzi nomor 2983. Kemudian kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan kaitan antara makna hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menerangkan tentang cinta. Berikut ini beberapa Al-Quran yang menerangkan tentang cinta, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, Quran Surat Maryam ayat 92, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13, ayat 28, Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Kemudian mengenai analisis generalisasi. Dalam hadis Ahmad nomor 10.489 tersebut memberikan pelajaran yang begitu berharga kepada kita, diantaranya yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu ibadah besar dari sisi Allah dan akan mendatangkan keutamaan besar. Kemudian tempat tinggal di akhirat nanti akan Allah berikan kepada mereka di dunia, yang di dunia saling mencintai karenanya. Kemudian orang yang mencintai karena Allah termasuk golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Naungan ini sangat dibutuhkan oleh setiap hamba pada waktu itu karena matahari yang sangat panas didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepala hamba-hambanya, sehingga sebagian orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu keutamaan terbesar bagi orang yang mencintai karena Allah akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan mendapatkan surganya dan terhindar dari nerakanya. Kemudian kritik praktis. Hadis Ahmad nomor 10.489 memberikan pengajaran kepada kita agar selalu taat beribadah dan menjauhi larangannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat menjadikan manusia semangat untuk beribadah. Ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah ringan yang dilakukan secara istiqomah. Contohnya yaitu ibadah ringan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ketika iman sedang turun, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikannya yaitu dengan menghadiri taklim atau majelis ilmu. Ini merupakan gambaran pada umat tentang kasih sayang Allah di masa Rasulullah SAW. Mengibaratkan kalau kasih sayang Allah itu berjumlah 100, maka yang 99 disisipkan dan satu bagian lagi dibagi-bagikan. Yang satu bagian bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk. Hal ini mewujudkan betapa luasnya cinta Allah kepada hambanya. Bukti kasih sayang Allah kepada hambanya begitu banyak. Sudah sepantasnya sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur dan bersikap baik di dunia, karena Allah selalu mencari dan menantikan hamba-hambanya yang mencintainya karena ketakwaan. Salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya adalah Al-Quran.
Kemudian kesimpulan dari hadis tersebut yaitu cinta adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Merasakannya adalah fitrah, menjaganya adalah ibadah. Hakikatnya cinta adalah sesuatu yang Allah berikan kepada siapapun atas bukti kemahaan, kekuasaan, dan kehendaknya. Cinta pada Robnya, cinta pada utusannya, cinta pada keluarganya, dan cinta pada sesamanya. Cinta juga dapat didefinisikan sebagai memberi tanpa meminta. Seseorang yang beriman belum tentu akan merasakan manisnya beriman. Sedangkan manisnya beriman sendiri hanya bisa didapatkan apabila seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada segala sesuatu yang lain. Cinta kepada Allah adalah cinta yang hakiki. Dan setiap muslim pada dasarnya harus mencintai Sang Maha Cinta. Karena ketika seorang muslim mencintai Allah, maka ia akan mendapatkan perlindungan dan pengampunan darinya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.